وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Tani, bro. Wallahu alaihi rahimahullah ta'ala. Wa alam anna sholatal faridota khamsun. Ketahuilah bahwasanya sholat yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan ada 5. La yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha. Tidak bisa ditambah, maksudnya yang wajib, dan tidak bisa dikurangi, dan dikerjakan di waktunya. Wa fi safari rakaatan. Ketika safar, maka sholatnya dikosor menjadi 2 rakaat. Ilal maghriba, kecuali sholat maghrib. Faman qala aktsaru min khamsin faqad ibtada'a. Siapa yang mengatakan sholat yang fardu lebih dari 5, maka dia telah membuat bid'ah. Wa man qala aqallu min khamsin faqad ibtada'a. Dan siapa yang mengatakan kurang dari 5, maka dia pun telah membuat bid'ah. La yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Allah tidak akan menerima sedikit pun dari sholat fardu kecuali yang dikerjakan di waktunya. Illa yakuna nisyanun, kecuali kalau lupa. Fa innahu ma'dzur, maka orang itu diberikan udzur. Ya'ti biha idza dzakaraha, dan dia harus mendatangkan sholat itu, mengerjakan ketika ingat. Au yakuna musafiron, atau ketika dia itu musafir sehingga tidak bisa mengerjakan di waktunya. Fayajma'u baina sholataini insya'a, sehingga dia boleh menjamak 2 sholat sekaligus kalau dia berkehendak. Di sini beliau mengatakan bahwa sholat yang Allah wajibkan itu 5, yaitu sholat sehari semalam. Itu yang Allah wajibkan itu 5. Walaupun apakah ada kewajiban selain itu, selain 5 sehari semalam, maka nanti ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat yang fardu hanya 5, selain itu berarti nggak ada yang fardu, kecuali sholat yang menggugurkan sholat fardu, yaitu seperti sholat Jumat, itu bisa menggugurkan sholat fardu. Selain itu maka sunnah. Tapi ada juga yang mengatakan ada kewajiban selain sholat fardu, seperti sholat id. Walaupun khilaf di antara ulama, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat id itu fard atau wajib. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Walaupun khilaf di antara ulama, tapi yang kita maksudkan sholat 5 waktu itu adalah sehari semalam. Sehari semalam yang Allah wajibkan cuma 5. Dan ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah bertanya tentang sholat yang Allah wajibkan. Maka Rasulullah mengatakan khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin, 5 kali sehari semalam. Setelah itu sahabat ini bertanya, hal alayya ghairuha, wahai Rasulullah, saya ada kewajiban yang lain enggak selain itu? Maka Rasulullah mengatakan la illa anta tatawwa, kecuali kalau kamu pengen menjalankan sholat sunnah. Berarti selain sholat fardu, selain sholat 5 waktu ini, maka kalau sebagian ulama mengatakan semuanya adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah kecuali yang menggugurkan sholat wajib, yaitu sholat fardu, kemudian juga sholat jenazah. Tapi hukumnya fardu kifayah. Jadi 5 yang Allah wajibkan itu 5. Dan 5 itu, jadi 5 kali sehari semalam itu dimulai dari mana? Atau yang kita katakan sholat pertama itu sholat apa?
Kan kita punya 5 kali sehari semalam. Sholat pertama itu sholat apa sih? Maka kita katakan sholat pertama itu sholat duhur. Berarti duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh itu sholat terakhir. Kenapa kita katakan sholat pertama itu sholat duhur? Sholat duhur karena malaikat Jibril ketika turun mengajarkan tata cara sholat kepada Rasulullah setelah Isra Mi'raj, malaikat Jibril itu datang di waktu duhur hari pertama. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh datang di awal waktu. Setelah itu besoknya datang lagi di waktu duhur pertama, tapi datang di akhir waktu. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan baina kulli hadzainil waqtaini sholat. Antara dua waktu ini batasan sholat kalian wahai Muhammad. Ini yang pertama. Dalil yang pertama bahwa malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad sholat pertama itu sholat duhur. Berarti duhur itu sholat pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan sholat ketika berakhir akan diikuti dengan sholat yang lain, yaitu berakhir waktu sholat masuk sholat yang berikutnya. Coba kalau kita perhatikan ya, sholat duhur berakhir waktu duhur masuk asar. Asar berakhir waktu maghrib, maghrib berakhir masuk isya, isya berakhir masuk subuh. Itu pendapat yang mengatakan bahwa akhir sholat isya itu sampai subuh. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan akhir sholat isya itu sampai muntasaful lail, pertengahan malam. Tapi pendapat yang paling kuat akhir sholat isya itu sampai subuh. Berakhir sholat isya masuk waktu subuh. Subuh berakhir sudah nggak ada waktu lagi, tidak ada sholat lagi. Kenapa? Karena subuh itu terakhir. Pertanyaan, kalau sholat itu dimulai dengan zuhur pertama, berarti sholat wusta itu sholat apa? Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat kalian, sholat kalian dan sholat wusta kalian. Sholat wusta ini apa? Sholat asar. Kalau orang bertanya, kan zuhur pertama, berarti kalau zuhur pertama kan sholat wusta, pertengahan itu kan maghrib. Ini kan maghrib kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tengah-tengah kan maghrib. Maka kita katakan sholat wusta itu bukan sholat pertengahan. Orang mengatakan wusta itu artinya tengah. Iya, wusta itu bisa diartikan macam-macam. Bisa diartikan tengah, jalastu wastal qaumi, saya duduk di tengah-tengah masyarakat. Tapi wasat itu bisa diartikan dengan terbaik. Rasulullah ketika menyebutkan tentang surga Firdaus, fa innahu awsatul jannah. Awsat, surga Firdaus itu awsatul jannah wa a'lal jannah, yaitu surga yang terbaik. Bukan surga yang paling tengah, bukan, tetapi surga yang terbaik itu yaitu surga Firdaus. Berarti sholat itu yang Allah wajibkan sehari semalam itu adalah sholat 5 waktu ini. 5 waktu itu nggak disebutkan di Al-Quran. Jadi kalau kita cari Al-Quran tentang 5 waktu nggak ada. Tidak ada. Yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau di Al-Quran nggak ada. Dan sholat ini harus dikerjakan di waktunya. Harus dikerjakan di waktunya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, inna sholata alal mu'minina kanat kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada batasan waktu yang Allah tetapkan. Jadi ada batasan waktu. Nanti sholat itu ada batasan awal, ada batasan akhir. Orang yang sholat di waktu ini, antara awal dan akhir, di tengah-tengah ini, maka dia itu as-sholatu ala waktiha. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan iman kepada Allah. Setelah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha. Ala waktiha itu apa? Antara awal dan akhir, itu namanya waktu. Apakah sholat itu harus diawalkan? Sunnahnya diawalkan. Tidak semua sholat itu sunnahnya diawalkan. Walaupun memang namanya amal sholat itu yang terbaik kalau dikerjakan di awal-awal. Tapi kita melihat beberapa dalil, malah ada beberapa sunnah atau sholat yang sunnahnya diakhirkan. Kita pelajari satu persatu. Duhur yang terbaik adalah diawalkan, kecuali jika musim panas yang menyengat, yaitu panasnya itu sangat menyengat, itu biasanya pada pasir, maka Rasulullah malah mensunnahkan diakhirkan. Rasulullah mengatakan abridu bis sholah, dinginkan sholat zuhur kalian dikerjakan ketika sudah mulai dingin. Kenapa? Karena panasnya siang hari itu termasuk asapnya neraka jahanam. Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan mendinginkan itu jam berapa? Beliau mengatakan jam 2.
Jam 2 berarti malah kalau pas musim panas, tapi ini di Indonesia nggak kita rasakan, ini di Timur Tengah. Kalau musim panas itu didinginkan sholat zuhurnya itu sampai jam 2. Kemudian sholat asar yang terbaik diawalkan. Kemudian kalau sholat maghrib, khilaf di antara para ulama, apakah maghrib itu punya batasan awal dan akhir? Itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan maghrib seperti sholat biasa, ada waktu awal, ada waktu akhir. Tapi ada ulama yang berpendapat enggak, sholat maghrib itu cuma ada satu waktu, tidak ada awal akhirnya. Yaitu apa? Batasannya cuma kita dengar azan, setelah itu wudhu, sholat sunnah, berangkat ke masjid, sholat sunnah, sholat maghrib, kemudian setelah itu sholat selesai maghrib, setelah itu sholat selesai. Tapi pendapat yang paling kuat wallahu alam, sholat itu ada awal, batasan awal dan akhir. Berarti kalau maghrib itu diawalkan. Kemudian yang yang keempat, sholat isya. Kalau sholat isya itu sunnahnya itu malah diakhirkan. Sunnahnya diakhirkan. Kapan diakhirkan? Ketika sepertiga malam yang akhir berlalu, sepertiga malam yang awal, yaitu kira-kira jam 10 ke atas. Sunnahnya begitu. Rasulullah pernah beliau itu terlambat sholat isya, para sahabat sudah nunggu di masjid sampai ketiduran. Setelah itu Umar bin Khattab datang ke rumahnya beliau keluar dalam kondisi baru wudhu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati, jika saya tidak takut memberatkan umatku, akan saya perintahkan mereka sholat pada jam segini, yaitu jam sudah ketika sepertiga malam yang awal sudah berlalu. Tapi prakteknya apakah seperti itu? Enggak, kembali ke imam. Maka Rasulullah itu prakteknya, kata para sahabat, idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Rasulullah kalau melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid, sholat isyanya disegerakan. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau ta'akhkharu abta'a. Maka Rasulullah kalau melihat para sahabat itu kok belum pada berkumpul, sholat isyanya diakhirkan. Tapi kalau sunnahnya, kalau kita katakan sunnahnya malah diakhirkan. Tapi kembalinya kepada imam, kecuali kalau wanita yang sholat di rumah. Kemudian terakhir, kalau sholat subuh itu yang terbaik diawalkan atau diakhirkan? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholat subuh itu sunnahnya diawalkan. Kapan? Ketika waktu gholas, dinamakan dengan gholas. Gholas itu apa? Ketika kita itu kalau keluar, kita itu melihat sebelah kita itu nggak tahu siapa dia itu. Kenapa? Karena langit itu masih gelap. Langit itu masih gelap, dan itu sholatnya Rasulullah. Sholatnya Rasulullah seperti itu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu sholatnya seperti itu. Sampai Aisyah itu mengatakan, kami kalau sholat subuh di masjid bersama Rasulullah, selesai sholat, kami para wanita itu, kami nggak tahu sebelah kita itu siapa. Minal gholas, karena gholasnya namanya waktu, yaitu waktu setelah subuh ketika langit masih gelap, itu namanya gholas. Timur itu sudah mulai padang, yaitu di timur itu, ufuk timur itu mulai ada sinar, mulai ada cahaya. Tapi di atas itu, langit atas itu masih gelap. Itu waktu seperti itu namanya gholas. Dan itu pendapat jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa sholat subuh itu sunnahnya diakhirkan. Sampai kapan? Sampai waktu isfar. Namanya isfar. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah mengatakan, asfiru bis subhi, sholatlah subuh ketika sudah isfar. Kenapa? Fa innahu a'dhamu lil ajri, karena pahalanya lebih besar. Isfar itu kalau berkaitan dengan masalah waktu, yaitu langit itu sudah mulai bercahaya, sehingga kalau kita keluar, kita melihat sebelah kita itu sudah tahu wajahnya kelihatan. Itu namanya isfar. Tapi nanti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, enggak, yang dimaksud dengan isfar itu bukan isfarnya langit, tapi isfarnya fajar. Sehingga kalau kata Imam Ibnu Qayyim, sholat subuh itu di awal, sedangkan sabdanya Rasulullah itu bukan diakhirkan, bukan, tapi dipastikan bahwa ufuk timur itu sudah isfar. Khusus ufuk timurnya, bukan di langitnya, tapi ufuk timur itu sudah mulai terang, sedangkan langitnya itu masih gelap. Tetapi yang disunahkan, wallah dalam pendapat yang paling kuat, sholat subuh itu di waktu gholas. Sholat subuh itu di waktu gholas, dan itu prakteknya para sahabat seperti itu. Abu Bakar pernah sholat subuh, beliau membaca Al-Baqarah. Sholat subuh membaca Al-Baqarah, selesai matahari belum terbit. Kalau Al-Baqarah berarti bacanya panjang sekali itu. Itu maksudnya ini namanya waktu sholat. Jadi waktu sholat itu ada awal, ada akhir. Siapa yang sholat di waktu ini,
maka itu dinamakan as-sholatu ala waktiha. Apakah sunnahnya itu diawalkan? Memang hukum asal ibadah itu diawalkan, tapi tidak semua waktu sholat itu harus diawalkan. Tapi kalau kita itu mengerjakan di awal-awal lebih baik. Kalau kita berjamaah, maka sholat itu bergantung kepada imam. Kalau imamnya itu diakhirkan, akhirkan sesuai dengan kondisi manusia. Contohnya misalkan, kalau ada orang dia itu tinggal di perkampungan, di mana masyarakatnya itu menjadi petani, orang-orang sawah lah, petani. Di beberapa tempat karena kampung, yaitu petani itu belum pada pulang, sehingga apa? Sholat asarnya itu nanti jam 4:30. Antum kalau sholat asar jam 3, musola nggak ada orang, karena mereka belum pada pulang. Jadi prakteknya beberapa kampung itu kalau mereka pulang, selesai pulang dari kerja, pulang dari sawah, baru mereka ke masjid sholat jamaah. Sholatnya jam berapa itu? Jam 4, jam 4:30-an. Bagaimana hukumnya seperti itu? Maka itu semuanya tergantung kepada imam. Dan imam itu harus faqih. Sehingga imam itu bukan hanya baca Qur'annya fasih. Penting, imam bacaan Qur'an itu fasih itu penting. Tetapi lebih dari itu, imam itu harus faqih. Kenapa? Karena dalam sholat itu akan banyak kejadian. Sholat itu akan banyak kejadian, sehingga seorang imam itu harus faqih. Dan faqih itu apa? Bisa melihat kondisi makmum. Jangan wes pokoknya yang penting takbir gitu. Seperti di kampung-kampung kan kayak gitu. Sudah subuh, saya terkadang kalau pulang kampung itu di Salatiga itu. Subuh azan, bangun subuh, pergi ke WC, kencing, wudhu, berangkat ke masjid, sudah bubar sholat itu. Jadi super eksekutif gitu, eksekutif super gitu. Sehingga apa? Imam nggak peduli ada makmum maupun tidak, takbir ya takbir kan itu. Ini kan bahaya kalau seperti ini kan. Jadi nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat kondisi makmum itu bagaimana. Dan itu prakteknya Rasulullah SAW. Sehingga maksudnya sholat itu harus seperti itu. Wa fi safari rakaatan, ketika safar maka 2 rakaat, yaitu kalau dikosor. Kecuali sholat maghrib nggak bisa dikosor. Faman qala aktsaru min khamsin, siapa yang mengatakan sholat itu lebih dari 5, maka dia telah membuat bid'ah, yaitu sholat wajib sehari semalam. Maksudnya itu. Kalau yang lain enggak, ada yang mengatakan sholat id itu wajib, ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid itu wajib. Pendapat sebagian ulama seperti itu. Wa man qala aqallu min khamsin faqad ibtada, yang mengatakan lebih kurang dari 5 itu juga alul bidah, seperti orang Syiah. Orang Syiah itu sholatnya cuma 3 kali. Karena mereka mengatakan selama belum keluar Imam Mahdinya mereka, maka sholatnya itu kayak musafir, jamak kosor terus bagi mereka. Dan sholat Jumat nggak ada, karena mereka itu kayak orang musafir selama Imam Mahdi belum muncul. Ya, berarti mereka sholatnya seperti itu terus. La yaqbalullahu syai'an illa liwaqtiha, Allah tidak akan menerima sholat kecuali di waktunya, illa yakuna nisyan, kecuali kalau lupa. Kalau lupa, fa innahu ma'dzur, maka dia itu memiliki udzur. Terus kapan dia mengerjakan? Ya'ti biha idza dzakaraha, dia ketika ingat baru dia itu mengerjakan. Au yakuna musafiron, atau dia itu seorang musafir, fa yajma'u baina sholataini insya'a, kemudian dia itu menjamak antara 2 sholat kalau dia itu mau. Jadi di sini ada keringanan di dalam sholat, yaitu ada namanya jamak, kemudian qasar. Jamak dan qasar itu berbeda. Kalau jamak mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, zuhur sama asar dikerjakan dalam satu waktu, kemudian maghrib isya dalam satu waktu, itu namanya jamak. Kalau qasar meringkas yang 4 menjadi 2, itu namanya mengqasar. Bedanya apa? Bedanya kalau qasar rukhsah lil musafir, hanya keringanan bagi orang musafir, selain musafir nggak boleh. Sedangkan jamak keringanan bagi musafir dan non musafir. Seperti misalkan hujan, kita kalau di Yaman, itu nggak hujan, jarang hujan di Yaman itu, tapi angin. Kalau ada angin yang bertiup, itu biasanya kalau Yaman seperti itu. Kalau musim-musim penghujan itu cuma angin, itu sudah jamak, sudah dijamak. Sehingga nanti ketika bahkan sudah muadzinnya itu mengatakan shollu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Jadi sunahnya kalau hujan itu seperti itu. Jadi sunahnya kalau hujan itu muadzinnya mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sedangkan yang di masjid mereka salatnya dijamak. Dijamak maghrib sama isya dijamak. Kalau kita misalkan salat maghrib hujan, maka dijamak dengan salat
isya sekalian. Itu kalau yang di masjid, tapi itu sunnah. Silakan kamu diambil, enggak ada masalah juga. Demikian juga misalkan orang yang mau musafar, misalkan saya mau safar, belum safar, saya misalkan mau safar jam 1 siang mau safar, saya sholat duhur sekalian sholat asar, saya jamak duhur dan asar, itu saya jamak. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena saya sudah mau safar. Tapi kalau saya qashar belum boleh. Boleh nggak saya itu sholat di rumah atau sholat di masjid dekat rumah, duhur sekali 4 rakaat karena sama imam, setelah itu sekalian sholat asar 2 rakaat? Kita katakan nggak boleh. Karena apa? Karena belum safar, karena anda itu belum musafir, karena qashar itu bagi orang yang safar. Jadi nanti ada namanya jamak, ada namanya qashar. Bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah itu pernah menjamak tanpa safar, tanpa sakit, dan tanpa hujan, yaitu tidak ada apa-apa itu. Dan itu terkadang dibolehkan. Tapi kalau yang lebih hati-hati, memang ini masalah khilaf panjang, apalagi safar. Kalau kita belajar fikih itu nanti ada, kalau kita belajar fikih masalah perbandingan madzhab itu nanti ada 2 masalah. Kalau kita belajar fikih yang perbandingan madzhab khilafiyah itu, nanti kita mendapatkan ada 2 masalah yang paling panjang khilafnya di antara para ulama. 2 pembahasan bab fikih. Yang pertama masalah haid, yang kedua masalah safar. Kenapa kok khilafnya paling panjang? Kalau masalah haid hadisnya sedikit, masail yang perlu dibahas panjang sekali, tetapi hadisnya sedikit. Akhirnya kebanyakan ijtihad. Ketika ijtihad, akhirnya terjadilah khilaf di antara para ulama. Ini kalau masalah haid. Kemudian yang kedua masalah safar. Safar itu hadisnya terlalu banyak dan prakteknya Rasulullah beda-beda, sehingga ulama itu mereka menyikapinya berbeda-beda dalam menyikapi masalah fikih safar, itu berbeda-beda. Intinya itu di sana ada keringanan antara namanya jamak, ada namanya qashar. Contohnya misalkan, ya saya contohkan misalkan. Jadi terkadang orang menjamak sholat itu boleh walaupun nggak safar, walaupun nggak hujan, walaupun nggak sakit. Orang sakit boleh. Contohnya apa? Antum manten, antum nikah misalkan, sudah dandannya menor gitu, pakai peda gitu, ya kan, azan, aduh ini gimana kan itu, ya udah dijamak. Kalau malam pertama boleh nggak jamak itu? Jadi kondisi misalkan antum manten, repot sekali kalau antum wudhu lagi ke masjid lagi, padahal tamu banyak misalkan, maka boleh. Maksudnya itu kondisi kondisional lah, maksudnya itu intinya kondisional. Lanjut ikram. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa zakatu minadz dzahabi wal fiddati wath thamri wal hububi wad dawabi ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib orang muslim itu untuk membayar zakat, baik zakat emas, perak, buah, biji-bijian dan binatang. Itu dinamakan dengan zakat mal. Zakat itu nanti ada 2, zakatul fitr. Kalau zakatul fitr itu zakatul abdan, zakatnya badan untuk pembersihan jiwa. Ada juga yang mengatakan namanya zakatul fitrah. Jadi ada fitr, kalau fitr itu lawan dari puasa. Karena zakat itu dikeluarkan ketika Idul Fitr, dinamakan dengan zakatul fitr. Ada juga yang mengatakan enggak, namanya zakatul fitrah. Sehingga di kita namanya kan zakat fitrah, bukan zakat fitr. Fitrah, kenapa? Karena dilihat dari manfaat zakat itu untuk tazkiyatun, untuk membersihkan jiwa, sehingga jiwa itu kembali kepada kebersihan, namanya fitrah. Fitrah gitu loh, zakat fitrah. Padahal antara fitrah dengan fitr beda. Kalau fitr itu lawan dari puasa, kalau fitrah itu ya fitrah manusia, itu fitrah manusia. Jadi zakat itu nanti ada 2, zakat yang digunakan untuk membersihkan jiwa, itu namanya zakatul fitr atau zakatul abdan. Kemudian yang kedua, zakat yang digunakan untuk membersihkan harta, dinamakan dengan zakatul mal. Dan zakat ini uang kotor. Zakat itu uang kotor. Kenapa? Karena digunakan untuk pembersihan kotornya diri dan harta, sehingga zakat itu uang kotor. Maka itu ketika zakat itu uang kotor, maka Nabi Muhammad dan keluarganya Rasulullah tidak boleh memakan harta kotor itu. Terus Rasulullah dan keluarganya bagaimana? Allah mengganti zakat dan sodakoh diganti dengan khumus.
1/5 dari ghanimah. Itu untuk Allah dan Rasul, yaitu kalau Rasul itu Nabi Muhammad dan keluarganya. Tapi Nabi Muhammad dan keluarganya Ahlul Bait tidak boleh makan zakat dan sedekah. Kenapa? Karena itu harta kotor. Kemudian tentang masalah zakat. Jadi nanti antara zakat fitr dan zakat mal itu berbeda. Masalah apa yang dikeluarkan, demikian juga siapa yang dibayarkan kepada siapa, itu nanti khilaf panjang dalam masalah fikih, semuanya disebutkan. Fa'in, setelah itu beliau membahas masalah penting sekali. Fa'in qasamaha fajaizun. Kalau dia itu membagi langsung zakat mal, boleh nggak dibagi langsung? Boleh. Boleh, tapi dengan syarat jika terus setelah itu fa'in aqtaha atau dafa'aha lil imani fajaizun. Kalau dia membayar kepada imam, boleh. Nah, sekarang di sini masalahnya itu zakat itu kita itu alokasinya itu pembayaran zakat itu modelnya gimana? Maka fahami di sini. Zakat itu termasuk haknya imam. Jadi imam atau pemimpin kaum muslimin itu mereka punya hak-hak milik mereka yang ditunaikan sama kaum muslimin atau masyarakat. Haknya banyak. Haknya itu banyak sekali haknya mereka. Seperti pembagian ghanimah, itu hanya imam. Seperti masalah jihad, yang membawa bendera perang itu siapa? Imam. Demikian juga seperti sholat Jumat, sholat Id, siapa yang akan menjadi imam? Siapa yang menjadi khatib? Itu imam. Imam itu pemimpin, maksudnya itu pemimpin negara. Kalau kita itu di situ di sebuah negara, yaitu masjid negara, ya seperti kalau kita Istiqlal, itu berarti siapa yang berhak menjadi imam sholat Jumat dan sholat Id? Berarti presiden. Kalau di gubernur, ya berarti masjid gubernur, ya gubernur. Kalau di kota, ya wali kota. Ya, jadi seperti itu. Kecuali kalau mereka memberikan izin kepada yang lain. Zaman dulu, siapa yang menjadi khatib, siapa yang menjadi imam? Ya pemimpin. Dan tidak boleh mengambil jabatan itu, nggak boleh, kecuali kalau dia mengizinkan. Jadi itu namanya haknya imam. Nah, diantaranya haknya imam itu apa? Pembayaran zakat. Jadi kalau imam mewajibkan bayar zakat harus ke negara, maka itu haknya imam. Maka tidak boleh seorang pun membayar sendiri. Dia harus membayar kepada pemimpin. Kalau tidak membayar kepada pemimpin, boleh dirampas. Boleh dirampas seperti zamannya Abu Bakar. Ketika ada orang-orang tidak membayar zakat ke negara, akhirnya Abu Bakar perangi. Lau mana'uni inaqon. Jika mereka dulu membayar inak. Inak itu pecempe. Dalam ayat yang lain beliau mengatakan lau mana'uni iqolan. Iqolan itu tali kekang kuda. Kalau dulu mereka zaman Rasulullah bayar zakat sebesar ini, kemudian Rasulullah meninggal dunia, mereka nggak mau membayar zakat, la qataltuhum ala man'ihi, akan saya perangi mereka. Akhirnya nanti sampai Abu Bakar itu memerangi mani'iz zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Menunjukkan apa? Menunjukkan pemerintah itu berhak untuk menarik zakat, kecuali kalau pemerintah tidak mewajibkan. Seperti di negara Indonesia, kan kita nggak diwajibkan bayar zakat kepada negara. Pertanyaan, boleh nggak orang itu membuat zakat baitul mal sendiri-sendiri? Seperti yang di kita kan banyak, lazis kan macam-macam. Baitul mal itu yaitu atau amil itu kan banyak. Kita mengumpulkan zakat mal, orang bayar lewat kita, kemudian kita yang alokasikan. Ini dinamakan amil zakat nggak mereka ini? Paham ya? Ini sebenarnya pembahasan fikih semua itu. Jadi yang dinamakan dengan amil yang mendapatkan zakat kan termasuk asnaf zakat yang berhak mendapatkan alokasi zakat atau namanya mustahik zakat, kan diantarakan wal amilina alaiha. Orang yang menjadi amil itu orang yang tugasnya mengumpulkan. Amil itu siapa? Hukum asal amil itu adalah amil yang ditunjuk sama negara. Bisa dipahami ya, paham ya? Rasulullah misalkan, dulu Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk datang ke negara-negara jajahan mengambil zakat. Ali bin Abi Thalib pernah diutus ke Yaman mengambil zakatnya mereka. Nah, orang yang diutus untuk kerja seperti ini namanya amil. Pertanyaan, sekarang kalau seandainya negara tidak punya kewajiban untuk membayar zakat kepada negara, setelah itu ada lembaga-lembaga mandiri swasta yang bikin amil-amil seperti itu, boleh nggak mereka itu mengambil upah terhadap atau menjadikan dirinya itu saya amil sehingga saya boleh mengambil zakat? Faham nggak maksudnya? Faham ya? Bisa difahami ya? Maka itu menjadi khilaf di antara para ulama.
Itu menjadi khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu alam, kalau pendapat yang paling rajih hukumnya boleh. Selama memang alokasinya itu amanah. Alokasinya itu amanah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena amil itu hanya khusus untuk badan amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Selain itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Jadi menjadi khilaf di antara para ulama. Jadi intinya di sini itu bayar zakat itu kepada siapa? Kalau pemerintah mewajibkan kepada negara, wajib bayar kepada negara. Tapi kalau pemerintah tidak mewajibkan, maka kita boleh bayar secara langsung. Boleh kita itu membayar secara langsung, boleh dan sah, hukumnya sah. Kenapa? Karena negara kita nggak mewajibkan. Negara kita itu ngambilnya bukan zakat kepada masyarakat, tapi mereka ngambilnya pajak. Berarti apa? Berarti pemerintah itu ngambil pajak kita. Apakah pajak itu sebagai pengganti zakat kita? Enggak, bukan. Tidak bisa digantikan sebagai pengganti. Maka kalau seandainya pemerintah nggak mewajibkan kita bayar pajak kepada negara, maka setelah itu kita bayar, yaitu zakat nggak kepada negara, yuk kita bayar zakatnya sendiri. Tapi kalau kita pengen bayar ke sebuah lembaga, selama itu amanah, maka hukumnya nggak ada masalah. Iqra. Qala mu'allif rahimahullah wa alam anna awwal al-islami syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ketahuilah bahwasanya awal kewajiban dalam Islam adalah syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan itu penting. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kalam mereka mengatakan bahwa awwalu wajib, kewajiban pertama dalam Islam itu apa? Kalau mereka enggak, mereka bukan syahadat, an-nutqu bi syahadah, bukan. Ada di antara mereka yang mengatakan ma'rifatullah, kita itu wajib untuk mengetahui Allah. Ada yang mengatakan awal wajib an-nadhar, meneliti dalil untuk menetapkan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan kewajiban pertama itu syak, ragu dulu tentang Allah Ta'ala. Jadi kita harus ragu dulu tentang Allah Ta'ala, setelah itu baru kita meneliti. Dan yang itu semuanya ahlul kalam semua. Sedangkan kita awal wajib Islam, kewajiban dalam Islam pertama kali syahadat. Kenapa? Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah mengatakan, Mu'adz, kamu nanti akan mendatangi Yaman, dan Yaman itu orang ahlul kitab. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Jadikan kewajiban pertama, dakwah pertama yang kamu dakwakan kepada mereka, supaya mereka itu bersyahadat la ilaha illallah. Berarti itu kewajiban. Pertanyaan, lah kenapa kok bukan ma'rifatullah? Kenapa bukan meneliti tentang Allah Ta'ala? Karena ma'rifatullah itu amrun fitri. Mengetahui tentang Allah itu merupakan perkara yang fitrah, semua orang sudah punya, sehingga sudah tidak diwajibkan. Kenapa? Sudah ada. Sehingga apa? Yang pertama kali diwajibkan dalam Islam, pertama kali itu yang langsung syahadat. Pertanyaan, terus bagaimana dengan kita yang hidup di keluarga muslim? Kita kan lahirnya dan sudah muslim, karena bapak kita, orang tua kita muslim, keluarga kita muslim. Pertanyaan, kalau kita balik nanti, kita syahadat lagi enggak? Maka tidak. Kalau sudah balik tidak. Kenapa tidak bersyahadat lagi? Karena dia itu masih fitrah, dan fitrahnya nggak dirubah menjadi agama yang lain. Dan fitrah itu apa? Fitrah itu Islam. Berarti dia sudah muslim. Apalagi dengan Islamnya dia bersama orang tuanya, dia mengamalkan amal-amal sebagai bukti dia itu muslim. Maka ketika dia balik tidak harus bersyahadat lagi. Paham ya? Bisa dipahami ya? Kecuali kalau anak ini tinggal di keluarga kafir. Ketika masih kecil, misalkan ini anak kafir, anaknya orang kafir, masih kecil. Setelah itu ketika balik, bapaknya masuk Islam, akhirnya dia ya dihukumi kayak bapaknya. Syahadat gak dia ini? Kalau sudah balik harus syahadat. Kenapa? Karena dia sudah dirubah fitrahnya menjadi selain orang muslim. Fitrahnya sudah berubah. Sehingga apa? Selain agama, selain Islam itu merubah fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Orang tua yang merubah fitrah itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Menunjukkan apa? Kalau tidak dirubah, berarti anak itu muslim. Bisa dipahami ya? Berarti kalau anak itu muslim, berarti balik tidak harus syahadat, karena dia sudah dihukumi sebagai orang muslim. Yang dimaksud dengan awal kewajiban dalam Islam itu syahadat bagi orang di luar muslim. Orang di luar muslim masuk Islam, maka kewajiban pertama itu syahadat. Tapi kalau dia sudah muslim sejak kecil karena orang tuanya muslim, maka dia itu tidak butuh syahadat lagi. Sehingga kalau sudah balik, dia tidak butuh syahadat.
yaitu wa'lam anna awwalal Islam, awal kali orang masuk Islam itu dengan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat dinamakan, nanti syahadat ada dua, ada namanya syahadatul ilahiyah. Syahadatul ilahiyah yaitu syahadat la ilaha illallah, itu namanya syahadat ilahiyah. Kemudian yang kedua syahadatul risalah. Syahadatul risalah yaitu Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammad Rasulullah. Syahadat ilahiyah la ilaha illallah itu berkaitan dengan maqasid, qasad, niat. Maka nanti diambil dari kalimat la ilaha illallah syarat diterimanya amal, yaitu apa? Ikhlas. Sedangkan syahadat Muhammad Rasulullah itu berbicara tentang wasail. Bisa dipahami ya? Jadi kalau syahadat yang pertama bicara masalah qasad, tujuan. Tujuan kita hidup tujuannya apa? Tujuannya menyembah Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Sedangkan syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah itu wasilahnya. Berkaitan masalah wasilah. Wasilah itu apa? Cara kita itu menyembah Allah dengan cara kita itu menjadikan Rasulullah sebagai toladan kita, sebagai orang yang kita jadikan sebagai panutan, contoh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Dari ini Muhammad Rasulullah diambil syarat diterimanya amal yang kedua, yaitu harus ittiba. Harus ittiba. Jadi diambil dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Dan kalimat Muhammad Rasulullah itu ada lafaz seperti itu, atau juga syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan itu yang lebih sempurna. Jadi Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu. Demikian juga semua para nabi dan rasul. Kenapa kok disebutkan dua ini, abduhu wa rasuluhu? Maka kata para ulama mengatakan abdun fala yu'bad wa rasulun, terus apa? Fala yukadzab. Abdun fala yu'bad. Nabi dan rasul itu mereka hamba. Kalau mereka hamba tidak layak untuk disembah, karena mereka itu manusia. Tapi mereka punya sifat yang kedua, wa rasulun, mereka juga rasul utusan Allah Ta'ala, fala yukadzab, sehingga tidak layak untuk didustakan sabdanya. Sehingga dua sifat ini, abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Ayo badaw. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa anna ma qala Allahu kama qala. Apa yang Allah firmankan seperti apa yang Allah firmankan, yaitu pasti terjadi. Wala khulfa lima qala, tidak akan ada perselisihan terhadap apa yang Allah firmankan. Wa huwa indama qala, dan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ini mafhum ikra badaw. Wala mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bisyara'i kulliha, beriman kepada semua syariat yang Allah turunkan. Maksudnya beriman itu kita mengimani bahwa semua syariat yang Allah turunkan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Pertanyaan, tapi harus kita amalkan semua enggak? Maka syariat itu ada dua. Syariat itu ada dua. Yang pertama, syariat yang harus kita amalkan konsekuensinya. Kalau itu berupa perintah, kita jalankan perintahnya, larangan kita tinggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh lagi untuk diamalkan, syariat yang tidak bisa lagi diamalkan, yaitu apa? Syariat yang sudah mansukhoh, syariat yang sudah datang syariat baru untuk menghapus syariat yang lama. Kalau syariat yang sudah dihapus seperti ini, walaupun itu dari Allah Ta'ala, tidak boleh kita amalkan kembali. Nah, itu ada perubahan banyak dengan diutusnya Rasulullah. Rasulullah banyak merubah syariat umat-umat terdahulu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh kalian itu mengumpulkan suami, adik dan kakak perempuan dalam satu ikatan pernikahan, yaitu kita menikahi dua-duanya, illa ma qad salaf, kecuali itu sudah terjadi di masa lalu. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Kalian jangan menikahi wanita yang nikahi sama bapak kalian kecuali itu yang sudah terjadi. Boleh zaman dulu. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam zaman beliau untuk menghormati orang lain dengan cara sujud, wa kharru lahu sujada. Sujud kepada Nabi Yusuf dinamakan dengan sujud pengagungan, atau kalau kita bahasanya sungkem. Ya, paham ya? Jangan menghormati orang dengan cara sujud.
Kayak sujud kepada raja zaman-zaman dulu itu kayak itu, orang tua namanya sungkem seperti itu sampai tingkatan sujud. Zaman dulu dibolehkan, zaman Islam nggak dibolehkan, tidak dibolehkan. Jadi itu namanya perubahan syariat. Jadi syariat zaman dulu dihapus dengan datangnya Rasulullah. Demikian juga terkadang syariatnya Rasulullah di awal-awal dihapus juga sampai akhirnya datang syariat yang baru yang menghapuskan. Contohnya misalkan kewajiban satu muslim untuk membunuh 10 orang zaman dulu dalam peperangan. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Setelah itu al-ana khaffafallahu ankum. Setelah ini sekarang Allah ringankan bagi kalian. Kenapa? Allah tahu kalian itu lemah. Maka satu melawan dua sekarang ini. Satu muslim harus membunuh 2 orang. Ini kan keringanan. Seperti masalah ziarah kubur. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu larang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Silakan kalian ziarah. Berarti sudah ada perubahan. Maka perubahan syariat walaupun semuanya datangnya dari Allah, yang lama juga syariat dari Allah, yang baru juga dari Allah, tapi tidak semua syariat yang datang dari Allah itu harus kita jalankan. Harus kita jalankan selama belum ada bukti kalau ada syariat baru yang menghapus. Tapi kalau sudah ada yang menghapus, tidak dibolehkan. Contohnya misalkan gini, tentang batasan makan ketika orang sahur itu sampai kapan. Itu kan terakhir, syariat terakhir kan sampai fajar sodik kan, itu namanya fajar sodik. Kalau zaman dulu enggak, awal-awal sampai mereka tidur. Awal-awal sampai mereka tidur. Kalau mereka sudah tidur, selesai mereka itu. Sampai ada seorang sahabat, mereka pulang, sahabat ini pulang dari kebun. Setelah itu pulang, pas maghrib tanya sama istrinya, ada makanan enggak? Belum ada, tapi nanti saya siapkan. Akhirnya ketika istri menyiapkan, ketiduran. Mateng, suaminya sudah tidur. Akhirnya, duh celaka kamu itu, sudah kamu nggak boleh makan lagi. Akhirnya besoknya lanjut puasa, pingsan sahabat ini. Akhirnya setelah itu baru diringankan, diberikan keringanan, boleh silakan makan minum sampai terbit fajar. Zaman dulu juga, jadi ada beberapa syariat yang zaman dulu dibolehkan, yaitu zaman dulu itu ada syariat disebutkan sama Imam Al-Qayyim itu, ada beberapa sahabat dan hadisnya sahih. Ada beberapa sahabat yang mereka itu makan minum sampai sholat subuh. Batasannya bukan azan subuh, sholat. Ada sebuah riwayat itu cerita Abdullah bin Abbas bertamu di rumahnya Salman Al-Farisi. Azan subuh, Abdullah bin Abbas diperintahkan untuk memeras kambing. Diingatkan ini sudah azan, enggak makan, peras. Setelah selesai meras suruh minum. Diingatkan, wahai Salman, ini sudah azan, enggak, minum saja. Dulu saya juga merasakan seperti ini bersama Rasulullah SAW. Tapi bisa diamalkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya, dan itu penting. Memahami nasikh mansuh itu sangat penting dalam babu tarjih. Dan terkadang yang berat atau yang bingung itu, jika kita mendapatkan 2 dalil, kita nggak tahu mana yang awal dan mana yang akhir. Akhirnya nanti metode tarjihnya bukan pakai itu, tapi metode tarjihnya pakai dalil yang lain. Contohnya misalkan, saya contohkan ya, masalah minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri, ada banyak riwayat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan Rasulullah melarang keras orang minum dengan berdiri, tapi prakteknya Rasulullah sendiri itu minum dengan berdiri. Pernah ketika Rasulullah itu haji, minum air zam-zam dengan berdiri. Akhirnya bingung para ulama ini gimana cara menyikapi. Kalau diantara metode tarjih itu harus mengetahui mana yang lebih awal dan mana yang akhir syariat itu. Karena kalau yang akhir diketahui, mungkin itu sebagai penghapus syariat sebelumnya. Ikra badu ikra. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, wa'lam anna syira'a wal bai'a ma bi'a fi aswaqil muslimin. Apa lafadznya beda-beda sedikit, apa? Wa'lam anna syira'a wal bai'a ma bi'a fi aswaqil muslimina halalun ma bi'a ala hukmil kitabi wa sunnati wal islami wa sunnah. Ketahuilah bahwasanya jual beli yang terjadi di pasar kaum muslimin hukumnya halal. Selama jual beli dengan sistem Al-Quran sesuai dengan hukum Al-Quran, Islam dan Sunnah, min ghairi ayyadkhulahu taghyirun, tanpa ada perubahan, au dzulmun atau kedzaliman, au jurun kecurangan, au khilafun lil Qur'ani atau beda dengan Al-Quran, au khilafun lil ilmi atau berbeda dengan ilmu.
Jadi ini bicara tentang masalah hukum jual beli, atau namanya nanti masuk dalam bab namanya muamalat. Jadi hukum jual beli itu hukum asalnya halal, hukum asalnya ibahah. Maka bedakan di sini antara dua masalah. Yang pertama masalah ibadah, kemudian yang kedua masalah adat. Ada ibadah dan ada adat. Ibadah itu diperketat sama Allah Ta'ala. Ibadah itu diperketat, dipersempit. Jalannya itu dipersempit. Sehingga hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mengizinkan. Baik nanti bisa berubah jadi wajib atau sunnah. Nah itu Allah mencela orang-orang yang membuat syariat baru dalam masalah ibadah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu punya Tuhan-Tuhan yang membuat syariat bagi mereka, syariat-syariat yang tidak Allah izinkan? Orang Kristen ketika mereka ibadah dengan cara rohbaniyah, mereka tidak menikah, para biarawati. Allah celah mereka, wa rohbaniyatan ibtada'uha, rohbaniyah yang mereka ada-adakan dalam agama mereka. Allah tidak pernah menetapkan seperti itu. Allah marah kepada syariat-syariat yang baru. Sehingga menunjukkan apa? Masalah ibadah itu dipersempit. Tidak boleh kita mengamalkan ibadah sampai datang bukti kalau Allah mengizinkan. Entah nanti hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Sedangkan masalah adat istiadat dibuka pintunya lebar-lebar. Sehingga hukumnya masalah adat istiadat itu apa? Hukumnya boleh sampai datang dalil yang tidak membolehkan atau yang mengharamkan. Sehingga masalah jual beli, masalah budaya, masalah apa saja hukum asalnya boleh sampai datang oh ini nggak boleh. Ketika nggak boleh berarti hukumnya berubah menjadi nggak boleh. Kalau tidak ada dalil yang melarang berarti hukum asalnya boleh. Ya, bisa dipahami ya, paham ya? Maka dari itu Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, di Mekah Madinah itu ada sebuah budaya dalam sistem transaksi jual beli. Contohnya misalkan jual beli salam. Jual beli salam itu bukan Islam yang membuat gitu loh. Bukan, karena ini masalah dunia. Jual beli salam itu manusia sudah punya sistem itu, sudah berjalan. Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, masyarakat Madinah terbiasa dengan jual beli salam. Salam kurma, yaitu kebun kurma. Orang datang kepada petani mengatakan saya beli kurma untuk setahun yang akan datang, biaya sekian Pak, bayar sekarang, tunai uangnya. Itu sudah terjadi di Madinah sebelum Islam itu datang. Menunjukkan apa? Masalah dunia itu sudah dibuka. Sejak zaman dulu sudah ada gitu. Terus Islam itu hanya merapikan. Ini yang melanggar, ini tidak dibolehkan. Ini yang boleh, syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga Rasulullah nanti memberikan rambu-rambu dalam jual beli salam. Bisa dipahami ya, paham ya maksudnya? Berarti maksudnya apa? Jual beli itu terbuka lebar, atau dunia itu terbuka lebar, silahkan, selama tidak ada dalil yang melarang. Itu namanya kaidahnya itu. Maka itu muamalah itu akan berkembang, sistem jual beli akan berkembang, tapi Islam itu memberikan patokan. Patokannya apa? Sistem jual beli atau sistem muamalah maliyah, namanya muamalah maliyah, bisa dinamakan bai' wa syira atau muamalah maliyah atau yang lainnya, banyak nanti penamanya banyak. Selama tidak mengandung satu dari tiga perkara, satu dari tiga perkara, maka jual belinya itu halal. Jual beli itu menjadi haram disebabkan karena ada satu dari tiga sebab. Selain itu berarti hukumnya boleh. Ini kaidahnya, kaidah pentingnya kita memahami seperti itu. Sehingga kalau kita itu bicara masalah transaksi akad jual beli, kita pelajari ini, ada satu dari tiga perkara ini enggak? Kalau ada berarti hukumnya haram, enggak boleh. Apa itu? Yang pertama karena zulum, karena ada unsur kedzaliman. Nanti kedzaliman itu banyak sekali itu. Termasuk zalim itu apa? Kita menjual barang yang enggak punya harga, barang yang enggak punya nilainya, kita jual kemudian kita mendapatkan uang, itu zalim. Seperti apa? Bangke, seperti alat-alat haram, itu zalim. Kita itu menzalimi orang lain. Jual beli zalim, hukumnya batil. Yang kedua, yaitu sebab yang kedua kenapa jual beli menjadi haram, karena ada gharar, karena ada ketidakjelasan yang dinamakan dengan gharar. Tapi nggak semua gharar itu membatalkan jual beli. Banyak jual beli itu yang gharar, hampir semua jual beli itu gharar. Antum beli rumah misalkan itu, antum tahu nggak pondasinya itu semuanya berapa? Ini kan nggak tahu kan, gharar berarti kan itu. Tapi gharar yasir, di mana dalam uruf manusia, adat manusia itu membolehkan gitu. Nah itu boleh. Tapi kalau ghararnya itu parah sampai akhirnya kayak spekulasi tinggi, sehingga nanti dikenal dengan istilah kayak judi, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga,
Kenapa kok transaksi jual beli itu hukumnya haram? Karena riba. Karena riba, berarti 3 sebab ini yang menjadikan transaksi maliyah kita itu menjadi haram. Dzulum, kemudian yang kedua gharar, kemudian yang ketiga karena ada unsur ribawi. Selama ini nggak ada, 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada, berarti jual belinya sistemnya halal. Kemudian juga yang perlu kita pahami di sini, berbicara masalah pasar, ini berkaitan masalah pasar. Pasar itu nanti dihukumi dengan hukum aghlabiyah. Bisa dipahami ya? Pasar itu nanti dihukumi dengan hukum aghlabiyah. Apa maksudnya aghlabiyah itu? Contohnya gini, boleh nggak saya itu beli ayam di pasar, dimana saya nggak tahu cara menyembelih kayak apa? Antum tahu nggak kalau kita menyembelih ayam, Pak ini nyembelihnya halal nggak ini gitu? Ya kan, di situ daging sudah lengkap dagingnya itu. Boleh nggak saya itu beli ayam yang sudah disembelih dagingnya itu, dan saya nggak tahu cara menyembelihnya? Boleh nggak ini? Maka dilihat ini pasarnya siapa, aghlabiyahnya di situ tuh siapa itu, yaitu prosentase terbesarnya siapa gitu. Kalau mayoritasnya itu adalah pasarnya orang kafir yang mereka itu musyrik, bukan ahlul kitab, maka hukumnya najis. Bisa dipahami ya? Paham ya? Kalau ini pasarnya itu aghlabiyahnya miliknya orang muslim atau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, maka hukumnya boleh. Dan itu nanti berlaku banyak sekali konsekuensi dari ini, masalah ini banyak sekali itu. Masalah daging, masalah antum jajan di warung makan, dan yang lainnya konsekuensinya panjang. Kenapa? Karena ada yang membedakan dalam masalah makanan. Allah telah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanannya ahlul kitab, maksudnya makan itu apa? Sembelihan. Ahlul kitab itu boleh, tapi kalau sembelihannya orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, itu bangkai. Baik, kalau kita misalkan ini pasarnya orang-orang, misalkan orang-orang Hindu, ini pasarnya mereka, mayoritas orang Hindu yang ada di sini, maka kita makan di situ hukumnya haram. Yang berkaitan masalah daging, makan di situ haram, beli daging di situ haram, sampai kita dapat bukti secara yakin bahwasanya ini disembelih dengan cara yang syar'i. Bisa yang saya omongkan paham ya? Kalau ini pasarnya orang muslim, jadi aghlabiyah di pasar ini siapa gitu? Ini pasarnya muslim atau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, maka hukum kita membeli daging kambing, daging ayam atau daging atau kita makan di situ, maka hukumnya halal. Sampai datang bukti kalau ini cara menyembelihnya nggak benar. Nah, kalau kita datang bukti misalnya jelas ini cara menyembelihnya nggak benar, berarti kita nggak boleh. Pertanyaanlah, kalau kita lihatnya YouTube, itu YouTube, waduh ini yang makanan model kayak gini nih, yang ayam-ayam goreng kayak gini ini nggak bener ini caranya itu. Boleh nggak ini satu video digunakan untuk menghukumi yang lain? Nggak boleh. Tidak dibolehkan. Jadi harus jelas. Antum dapat informasi nggak ini penyembelihan nggak bener gitu. Kalau tidak ada informasi, maka antum nggak boleh mengharamkan. Bisa dipahami ya? Contohnya gini misalkan ya, boleh nggak saya itu membeli ayam yang sudah kemasan? Kalau di kita kan alhamdulillah di Indonesia itu kita nggak butuh itu, karena di Indonesia itu ayam masih banyak. Tapi kalau saya di Yaman itu ya nggak ada, hampir susah kita di sana cari ayam itu susah. Peternakan ayam itu jarang sekali di sana. Kalau di Indonesia masya Allah sukanya ayam kita ini, semuanya ayam semua di Indonesia itu luar biasa, sampai tulangnya dimakan gitu, sampai semuanya kepala dimakan, kaki dimakan, luar biasa orang Indonesia itu cintanya ayam luar biasa. Dan biasanya karakter binatang yang sering kita makan itu masuk ke kita, akhirnya kok sukanya keluar-keluar gitu loh, sukanya itu karakter ayam gitu. Jadi kita itu karakter ayam semua gitu loh karena karakter binatang yang kita makan itu akan masuk di kita gitu loh. Karakternya orang Indonesia itu pecinta ayam, sampai bulunya itu kalau bisa dimakan mungkin dimakan gitu loh, saking cintanya sama ayam orang Indonesia itu. Kalau di Yaman kan enggak. Yaman itu kalau motong ayam, nyembelih ayam, setelah mati potong kepalanya buang, kakinya potong buang. Setelah itu kalau nguliti itu enggak kayak kita, celupkan air panas pelan-pelan biar apa kulitnya itu enggak terkelupas gitu loh. Kalau sana enggak, jadi kulitnya itu dibuang. Itu kan yang paling enak-enak itu, gurih-gurih semua itu kan. Setelah itu dibelek perutnya itu, ususnya semuanya buang semua itu. Nah kalau kita aduh ini yang lezat-lezat semua ini repot ini kan gitu. Pakai kalau kebiasaan kita orang Indonesia itu ya, kebiasaan itu
Kita itu biasanya datang ke penjagalan ayam, kita itu ngorek yang kepala-kepala sama kaki itu. Dikumpulkan sama kita orang-orang santri-santri yang nggak punya duit itu kayak gitu. Kerjanya ngumpulkan kepala sama ceker-ceker ayam itu. Kalau ditanya ini buat apa ini? Ya buat anjing-anjing kepala hitam kan gitu loh. Pakan-pakan binatang lah kata itu. Oh ya majan gratis. Pernah ini sampai kejadian juga di sana. Orang Indonesia itu hampir setiap hari ini kok orang Indonesia itu kok yang nggak punya makanan kan gitu loh. Sampai akhirnya terakhir itu suruh bayar kita itu. Jadi kepala sama kakinya bayar, kalau orang Indonesia bayar. Kenapa? Ketahuan rupanya dimakan sama orang Indonesia itu. Orang Arab nggak bisa makan kepala sama kaki ayam, nggak bisa mereka itu. Karena mereka bukan pecinta ayam, mereka pecinta kambing. Orang Indonesia kan luar biasa itu, luar biasa sama ayam, top orang Indonesia itu. Nah, jadi maksudnya itu kalau kita di sana di Arab atau di Yaman, kita di Yaman itu kasusnya itu susah kita itu mendapatkan ayam yang masih hidup, kemudian sembelih itu susah, kecuali di pasar. Itu pun nggak semua pasar. Nah, paling mudahnya bagaimana? Kita beli yang sudah frozennya itu. Dan rupanya saya itu juga kaget juga itu. Rupanya itu bukan dari Timur Tengah gitu. Ayamnya itu bukan dari Timur, kebanyakan dari Eropa, dari Italia yang paling banyak itu masuk itu. Jadi kalau saya baca itu made in-nya mana? Made in Italy. Kan kita nggak tahu ini di mana sana itu menyembelihnya gimana itu. Terus bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Maka dihukumi dengan aghlabiyah. Negara ini mayoritas apa? Kalau negara itu mayoritas itu orang Yahudi dan Nasrani atau Muslim, maka hukum asalnya boleh. Walaupun kita nggak tahu cara menyembelihnya. Ya, jadi paham ya? Ini pasar itu nanti dihukumi dengan aghlabiyah. Antum masuk pasar yang kebanyakan transaksi di situ itu orang-orang musyrik, berarti tidak boleh kita beli daging, tidak boleh kita makan sembarangan di situ. Yang ada unsur dagingnya nggak boleh. Sampai kita jelas bahwasanya ini yang menyembelih orang Muslim. Bahwasanya makanan ini, makanan ayam itu disembelih oleh orang Muslim. Tapi kalau kita itu nggak tahu, maka hukumnya nggak boleh. Demikian juga kalau kita itu masuk ke pasarnya orang Muslim atau pasarnya orang Kristen dan orang Yahudi, maka dagingnya boleh. Antum nggak boleh mengatakan ini haram, karena ini saya nggak tahu cara menyembelihnya. Itu nggak boleh. Antum menghukumi haram gara-gara nggak tahu cara menyembelihnya, itu nggak boleh. Itu termasuk takalluf. Sehingga beliau mengatakan di sini, semua transaksi yang ada di pasarnya orang Muslim, maka itu hukumnya asalnya adalah halal. Kenapa? Karena pasarnya orang Muslim. Jadi nanti itu penting untuk mengetahui aghlabiyah, itu penting. Ini kita aghlabiyahnya di mana? Itu nanti hukumnya bisa beda-beda. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.